Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara lebih lanjut mengenai manajemen operasi dan teknologi. Nah, kali ini kita bicara dengan topik tentang just in time, dan Toyota Production System dan Lean Operations. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu contoh yang dilakukan di Toyota, sebuah perusahaan yang sangat besar, semua sudah kenal juga. Kemudian kita akan melihat just in time yang digunakan di situ. Kemudian kita akan melihat lagi tentang Toyota Production System, suatu sistem yang khusus digunakan untuk perusahaan otomobil ini. Kemudian setelah itu ada bicara mengenai Lean Operations dan Lean Operations di dalam service atau jasa. Nah, pertama sebagai pengantar, Toyota merupakan perusahaan mobil yang termasuk terbesar di dunia dan jumlah produksinya sudah mencapai lebih dari 9 juta kendaraan per tahunnya. Nah, kita ingat kembali dahulu pada Perang Dunia Kedua, Jepang sempat luluh lantak ketika di bom atom, tapi lantas industrinya bisa maju kembali. Dia membangun kembali awalnya dengan meniru misalkan mobil dari negara lain, dari Amerika misalkan, sehingga produk dia masih belum terlalu handal. Tapi sudah mulai bisa. Tapi lantas dia mengundang beberapa ahli Amerika terkenal, ada Deming, itu juga salah satu pelopor manajemen kualitas. Kemudian ada juga Juran, itu juga pelopor lagi. Mereka mampu meningkatkan kualitas mobil-mobil Jepang hingga saat ini. Mereka bahkan lebih handal, dianggap lebih handal daripada mobil-mobil yang mereka tiru, mobil-mobil Amerika misalkan. Dan saat ini ekspor ke Amerika ini sangat kencang sekali. Nah, mereka itu berhasil sukses karena ada dua teknik yang mereka gunakan. Yang pertama, just in time. Nah, just in time itu suatu sistem produksi di mana tidak disimpan komponen-komponen terlalu banyak, tapi ketika komponen itu dibutuhkan, misalkan suatu suku cadang dibutuhkan untuk proses produksi, baru dia akan datang tepat pada saat dibutuhkan dalam proses produksi, juga dalam jumlah yang sesuai yang dibutuhkan. Kemudian ada TPS TPS ini Toyota Production System, sistem produksi yang khusus Toyota, mereka juga manfaatkan itu. Kemudian dalam just in time yang dikemukakan, yang dikedepankan adalah kebutuhan untuk selalu melakukan pemecahan masalah yang sifatnya terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus bisa mencari masalah dan memecahkan masalah tersebut. Itu terjadi karena berkurangnya persediaan. Ketika persediaan berkurang, maka kelihatan ketika ada masalah, tidak ada lagi penyangga, tidak ada lagi buffer. Ketika produksi memang kurang bagus, tidak optimal, tidak ada penyangganya dan kelihatan mana yang menjadi masalah utama. Di sini juga disebutkan bahwa persediaan yang tidak perlu itu dihilangkan, sehingga justru masalah itu langsung terlihat. Kemudian yang menjadi salah satu fokus dari sistem produksi Toyota adalah dia itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada tenaga kerjanya, kepada orang-orang yang bekerja di situ, termasuk dia memberdayakan manusia. Dia berusaha memberikan pelatihan-pelatihan sehingga pegawainya selalu lebih baik, kemudian bersama-sama memperbaiki kualitas kendaraan mereka. Kemudian bangunan yang digunakan untuk produksi juga tidak terlalu besar, tapi tingkat produktivitasnya tinggi. Kemudian dia juga mengedepankan kualitas yang tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk perakitan yang pendek. Nah, apa saja elemen yang disiapkan oleh Toyota? Ada beberapa di sini yang kita bisa lihat. Yang pertama, pakai sistem andon. Nah, ini merupakan suatu papan tampilan yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan saat itu. Misalkan apakah ada mesin yang sudah mulai perlu dilakukan perawatan, apakah ada lini produksi yang mandek,
berapa jumlah produksi yang dihasilkan oleh masing-masing lini produksi, apakah sesuai target atau tidak, dan seterusnya. Itu semua ditampilkan di lantai pabriknya, sehingga semua orang bisa melihat, bisa muncul juga semangat untuk bersaing, tapi juga sekaligus bisa langsung terlihat kalau ada masalah pada satu titik tertentu. Kemudian dia pakai pull system. Pull system itu berarti mobil yang dia buat itu hanya dibuat ketika memang sudah ada permintaan. Jadi mereka sangat pandai dalam melakukan perkiraan permintaan pasar. Kemudian ketika diperkirakan ada permintaan untuk mobil jenis tertentu, itulah yang diproduksi. Beda dengan push. Kalau push, kita punya kapasitas membuat mobil 50 per hari, yang penting dibuat saja tanpa berpikir apakah nanti terjual atau tidak. Itu push. Kali ini pull, sesuai dengan demand, permintaan pasar. Kemudian mereka pakai juga Kanban. Kanban itu ada tanda-tanda yang langsung terlihat kalau ada masalah, atau misalkan kapan harus pesan kembali barang ke pemasok ketika ada komponen yang habis, itu nanti secara visual akan terlihat dengan garis yang semakin turun gitu misalnya. Kemudian dia pakai standar yang sangat tinggi, yang sangat ketat untuk produksinya. Jadi ada SOP yang jelas. Kemudian ketika SOP tersebut atau prosedur operasi standar tersebut sudah dijalankan, akan dicatat. Maka ada pepatah, write what you do and do what you write. Kemudian di sini penggunaan mesin itu minimal, karena mesin yang mereka gunakan itu betul-betul yang dibutuhkan untuk produksi saja, dan proprietary. Maksudnya dia memang khas digunakan khusus untuk Toyota saja. Ada juga area untuk diskusi mengenai bagaimana cara memperbaiki proses produksi di pabrik. Kemudian mesin-mesin yang dia gunakan juga ada sensor-sensor yang menunjukkan misalkan kecepatan produksi, misalkan ada permasalahan apa di situ di mesin itu, nanti bisa terlihat dari komputer sentral. Kemudian dia itu pakai level schedules. Jadi dalam satu lini produksi bisa membuat berbagai jenis produk yang beda. Bisa membuat sekaligus dalam satu lini itu membuat sedan, juga membuat mobil pickup. Dan dia pakai just in time. Just in time ini berarti barang suku cadang datang tepat pada waktunya di lantai produksi, harapannya seperti itu, dan dalam jumlah yang sesuai. Dia punya penghargaan pada orang yang bekerja di situ. Kemudian, nah ini suku cadang yang digunakan untuk merakit mobil itu tidak ditaruh di rak-rak yang statis, tapi ditaruh di semacam keranjang belanja, sehingga nanti yang berjalan itu keranjangnya, orangnya tidak usah bolak-balik ke lemari untuk ambil barang yang dibutuhkan. Nah, itu sedikit pengantar terlebih dahulu mengenai just in time dan manfaatnya, dan terlebih lagi contoh yang dilakukan di perusahaan Toyota. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.